sebagai tugas dari CGP. Pak Chandra, jadi hari ini kami dari CGP Angkatan 10 mendapat tugas untuk mewawancarai kepala sekolah terkait dengan bagaimana sih mengambil keputusan yang berhubungan dengan B5 etika, Pak. Nah, dari nanti wawancara dengan Bapak, kami bisa mengambil apa ya, hikmah dan pengetahuan yang mungkin bisa kami pelajari dari kasus-kasus yang pernah Bapak temukan, gitu, Pak. Ya. Oke, Pak. Jadi langsung saja ke pertanyaannya ya, Pak ya. Selama Bapak jadi kepala sekolah, apakah ada permasalahan yang pernah Bapak hadapi di mana masalah itu menimbulkan dilema saat menyelesaikannya? Kalau ada, mohon Bapak menceritakan permasalahan tersebut kepada kami dan bagaimana cara penyelesaian dari masalah tersebut, Pak. Ya, sepanjang memimpin, ya, pasti menemukan kasus-kasus baik kepada siswa maupun kepada guru, ya. Karena hal yang wajar, hal yang lumrah terjadi di dunia pendidikan, apalagi terlebih-lebih di tingkat SMK. Jadi kalau kami menemukan kasus, yang pertama kami mencari akar permasalahan terlebih dahulu. Artinya mungkin siswa yang bersangkutan atau guru yang bersangkutan itu kami panggil dulu, kami minta keterangan, kemudian kami juga melihat berbagai macam pertimbangan, baik itu dari yang mengajar atau yang mampu mata pelajaran, dari teman-temannya, dari guru BP, guru BK. Jadi dilihat dulu riwayat anak ini, sehingga pada saat proses pengambilan keputusan tidak salah dalam mengambil satu keputusan dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang setelah kita mengidentifikasi masalah yang terjadi. Contoh kasus misal, ada satu hal yang sangat sulit kita putuskan. Contoh kalau di SMK ini adalah menangani yang diberikan ucapan terima kasih di akhir tahun. Ini yang paling pelik, yang paling sulit kami ambil keputusan karena ini berkaitan dengan kehidupan, katakanlah kelanjutan dia. Nah, ini kasus yang paling sulit, tapi kami mengidentifikasi dari masalah-masalah yang terjadi pada guru tersebut, misalnya absensi harian, absensi di kelas, kemudian laporan dari siswa itu sendiri tentang guru tersebut, dan pertimbangan dari Kajur, Sekjur, wakil kepala sekolah dan termasuk kepala TU itu juga memberikan masukan, sehingga mau tidak mau, harus tidak harus, kami harus satu keputusan pada ucapan terima kasih. Kemudian ada juga yang terjadi dengan kasus siswa yang notabene dia adalah anak seorang guru atau seorang pendidik, yang terjadi tidak hanya di lingkungan sini, tetapi ini katakanlah melibatkan top down, orang pimpinan masih keluarga besar dari itu. Nah, tetapi sekali lagi kita identifikasi masalah itu, masalah siswa itu dari akar permasalahan, kemudian kita pelajari sudah seberapa banyak anak yang melakukan kasus tersebut, atau entah itu perkelahian, entah itu melanggar aturan sekolah, entah itu merokok. Nah, kita pertimbangkan juga dari guru BPBK dan juga wakil kepala sekolah. Nah, pada saat itu sudah terkumpul, walaupun katakan ini anak tertinggi dari Muhammadiyah sendiri, ini harus kita ambil satu keputusan, walaupun menyakitkan, diberhentikan atau dipindah ke sekolah lain. Itu contoh kasus yang di lima etika, katakanlah seperti itu, ada satu keputusan yang agak bimbang dan ragu dalam mengambil keputusan, tetapi pada akhirnya kami selaku pimpinan harus mengambil satu keputusan yang bermanfaat bagi sekolah dan juga bermanfaat, bisa menjadi pelajaran bagi siswa ataupun guru tersebut. Oke, Pak. Jadi kalau tingkat SMK ini permasalahannya cukup pelik, Pak ya, baik dari guru maupun dari siswanya, Pak ya. Baik Bapak, selanjutnya Pak, di dalam modul yang kami belajar di CGP itu Pak ya, kami belajar itu ada 2 jenis dilema, Pak. Dilema etika itu berkaitan dengan benar lawan benar, dan bujukan moral namanya, yaitu kebenaran lawan kesalahan. Nah, menurut Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul tadi, dan mana saja masalah yang dilema etika dan apa saja yang merupakan bujukan moral dari kasus tadi, Pak?
yang pertama benar mengidentifikasinya Pak. melawan benar. Tentunya benar melawan benar ini yang pada memutuskan, benar melawan benar. Tetapi sekali lagi, keterangan identifikasi dari setiap kasus yang terjadi itu kita kumpulkan sebagai alat bukti atau barang bukti, juga keterangannya sebagai penunjang dalam rangka mengambil keputusan. Ketika semuanya sudah lengkap, sudah katakanlah komplit dari masalah tersebut, nah sehingga kita bisa mengambil satu keputusan. Tidak mungkin ini benar semua, pasti ada yang salah satu, ada titik lemah dari kebenaran-kebenaran yang terjadi. Gitu. Kemudian benar lawan salah ya, sudah pasti ini mudah memutuskannya kalau benar lawan salah. Yang salah pasti kita ambil satu tindakan mungkin dengan peringatan-peringatan, kemudian SP1, SP2, SP3, kemudian juga ada semacam tadi bujukan moral. Bujukan moral artinya kita mungkin ada masukan-masukan dari lain yang harus kita saring, yang harus kita pelajari juga, tetapi pada akhirnya itu sebagai bahan pertimbangan. Pada akhirnya keputusan tetap harus diambil dengan mempertimbangkan kemaslahatan sekolah dan kemaslahatan orang banyak. Oke, iya Pak. Oke Pak. Jadi Pak, diibaratkan untuk mengambil keputusan tersebut kadang ada dilema ya Pak. Iya pasti. Boleh Bapak ceritakan gitu dilemanya waktu mengambil keputusan itu seperti apa Pak? Kesulitan kita dalam mengambil keputusan itu tadi, contoh, saya akan contohkan tadi. Ada guru, tapi dia misalnya termasuk dari keluarga top down ya, pimpinan kita. Ini yang agak susah. Tetapi pengalaman kami, sepanjang pengalaman kami, ketika bukti, ketika dan mungkin itu baru saya yang melakukannya, ketika bukti sudah lengkap, ketika ini sudah lengkap, artinya memang kami hadapkan, meminta pertimbangan beliau atas dasar-dasar dan bukti tersebut, dan keputusannya kita serahkan. Nah, ketika bukti itu sudah lengkap, sudah komplit, akhirnya dia menyerahkan lagi kepada kita selaku pemimpin di sekolah ini, sehingga keputusan yang diambil walaupun pahit tetapi sudah diketahui dengan benar permasalahan-permasalahan dari awal sampai dengan akhir, sehingga keputusan itu walaupun berat, walaupun harus tetap kita ambil. Baik Pak, jadi walaupun dilema tetap ya Pak, keputusan itu harus ada gitu Pak tetap ya. Ada. Walaupun toh keputusan itu dibuat, namun ada bukti otentik yang mengikuti keputusan itu dibuat. Gitu. Oke Bapak, pertanyaan selanjutnya Pak, balik lagi strategi sih Pak ya, strategi apa atau langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan kalau menghadapi dilema tersebut? Yang pertama, pas lagi dilema gitu Pak, apa yang tadi seperti kami ceritakan, strateginya kami biasanya kalau saya banyak memanggil orang-orang yang terlibat dalam masalah tersebut dengan meminta keterangan, dengan meminta laporan yang secara lengkap, kemudian masukan-masukan ini kami jadikan pertimbangan. Pada akhirnya dengan pertimbangan yang matang, dengan ini bisa membuat satu keputusan yang katakanlah harus terjadi seperti ini. Tapi kita sudah melihat dari pertimbangan-pertimbangan yang ada. Melibatkan banyak orang ya Pak ya. Selanjutnya, baik Pak, selanjutnya Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Pak? Yang pertama, satu, mencari akar permasalahan. Yang kedua, memintai keterangan dari orang yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut. Yang ketiga, mengumpulkan alat bukti. Alat buktinya apa misalnya ya. Kemudian dari ketiga itu kita bisa mengambil satu keputusan yang seperti tadi kami katakan, insya Allah tepat. Baik Pak, berikutnya Bapak, dari hal yang tadi Bapak sampaikan, ada tidak Pak tantangan dalam keputusan pada kasus dilema etika seperti ini Pak? Kalau tantangan itu banyak, seperti yang kami sampaikan tadi, banyak sekali pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil satu keputusan itu tidak serta-merta
kami sendiri. Karena kalau kami memutuskan sendiri artinya takut salah, Iya. bukan berbuat salah, tetapi memang ada hal-hal tertentu yang tidak bisa kita bukakan ke publik alasan tersebut, sehingga kita harus mendapatkan banyak informasi, mendapatkan banyak keterangan dari berbagai macam sumber yang terlibat dari katakanlah yang ada di sekolah sini, sehingga tantangan-tantangan tersebut, masalah-masalah tersebut dapat teratasi dengan baik. Ya, Bapak, apakah Bapak punya aturan tertentu atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini? Misalkan ya Pak, kalau ada kasus, apakah Bapak langsung menyelesaikan pada saat itu juga, atau Bapak memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau selesai, Kira-kira bentuk dan prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? jadi kalau kami mungkin ada prosedur dulu ya, kan tidak bisa kita serta-merta, tapi kalau satu menyediakan waktu, tentunya ini kan tidak serta-merta kasus seperti ini, tentunya sudah ada rentetan peristiwa ini terjadi. Nah, mungkin kasus ini yang pertama akan ditangani dulu oleh wakil kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah melapor dengan kami, sehingga kami ketika sudah mendapatkan informasi yang tepat dan benar, biasanya langsung menyelesaikan saat itu juga, tidak menunda-nunda, karena mungkin as soon as possible kata bahasa Pak Agus itu ya, sesegera mungkin. Jadi tidak bisa kita bertele-tele karena akan memperpanjang masalah kalau bertele-tele seperti itu. Ya pastinya dari faktor atau ada orang-orang yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan ini Pak ya. Ya pasti. Semua kasus-kasus dilema etika ini apakah pernah viral di medsos Pak? Atau apakah Bapak merasa nyaman Pak kalau kasus-kasus ini menjadi viral? Tidak ada, tidak pernah kasus-kasus dilema etika ya, yang khususnya di sekolah kita tidak pernah ada yang sampai viral di media sosial. Apalagi kami akan senang dengan kasus-kasus tersebut kalau viral. Mungkin sebelum viral, mungkin lantas sekolah kalau ada hal seperti itu akan mengekat terlebih dahulu. Jadi jangan sampai kasus-kasus yang sifatnya agak dalam itu sampai keluar kalau bisa seperti itu. Baiklah Bapak, pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Dari semua kasus tadi Pak yang Bapak sudah sebutkan, masalah guru, masalah siswa tadi Pak ya, yang berkaitan dengan dilema etika ini ya Pak ya, apakah hal-hal tersebut menyalahi kode etik Bapak sebagai pemimpin? Menurut Bapak? Nah, kalau langkah yang kita ambil sudah tepat, walaupun seperti saya gambarkan tadi ada orang-orang top down di belakang itu, kalau langkahnya sudah tepat dan benar, saya pikir tidak ada menyalahi kode etik ya. Sehingga karena mereka pada akhirnya mengembalikan keputusan itu kepada saya selaku kepala sekolah. Tinggal saya berani atau tidak mengambil keputusan. Tapi kalau saya lebih cenderung berani, tidak mungkin tidak akan saya ambil. Kalau itu dikembalikan kepada saya, kalau itu sudah jelas, sudah dengan alat bukti, mungkin kalau saya akan lebih condong berani mengambil keputusan. Tidak mungkin akan saya tidak berani mengambil keputusan, karena itu mungkin jenis dan tipikal kepemimpinan yang berbeda-beda dengan orang lain. Seperti itu. Benar sekali Bapak. Nah Pak, setelah tadi Bapak sudah mengambil keputusan, kemudian apakah dari keputusan tadi yang sudah Bapak ambil tadi, apakah ada opsi lain Pak di luar pilihan yang Bapak putuskan tadi, di luar yang tadi sudah Bapak sampaikan? Mungkin kalau itu terjadi ke siswa, mungkin ada opsi lain. Mungkin dia dikeluarkan dari sekolah anak tersebut, tetapi kita berikan opsi pindah ke sekolah lain, kita bantu di situ. Itu salah satu opsi ya. Tetapi kalau memang keputusan itu diambil secara, kita serahkan sepenuhnya, tapi ini keputusan kita, nah kita serahkan sepenuhnya kepada yang bersangkutan ya. Misalnya keputusan yang dia diberhentikan, nah, ada opsi di pindah ke sekolah lain, mencari, kita bantu fasilitasi. Tetapi kalau memang tidak, ya sudah seperti itu keputusannya, dia
keluarkan. Seperti itu. Ya, baik Bapak. Jadi tadi misalnya maksud Bapak opsinya bisa seperti siswa tadi ya Pak ya, bisa diberhentikan atau dikasih opsi untuk pindah ke sekolah lain misalnya. Nah Pak, pertanyaan selanjutnya, setelah Bapak mengambil keputusan tadi, apakah ada rasa kejanggalan Pak di dalam hati? Misalnya Bapak merasa keputusan yang sudah saya ambil ini apakah sudah benar, ataukah Bapak merasa setelah melakukan refleksi malah semakin lebih mantap Pak dalam melakukan keputusan-keputusan tadi Pak? Kalau saya pribadi lebih cenderung mantap. Karena kenapa? Rentetan peristiwa, rentetan kejadian atau rentetan bukti-bukti sudah kami kumpulkan terlebih dahulu. Jadi tidak ada rasa penyesalan dalam mengambil keputusan ini. Itu kalau saya pribadi ya. Ya Bapak, baiklah, terima kasih Bapak. Nah, tadi kita sudah berbincang-bincang dari awal sampai sekarang ya Bapak ya, terima kasih. Nah, kira-kira Pak dari semua hal yang sudah tadi Bapak sudah sampaikan, kami sudah mendengarkan. Kira-kira Pak pembelajaran apa Pak yang dapat Bapak petik dari keputusan dari permasalahan ini yang bisa menimbulkan dilema kita tadi Pak? Jadi yang pertama, proses pembelajaran yang kita dapatkan dalam rangka mengambil keputusan itu kita harus hati-hati. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Sutri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat dan semangat yang jelas. Luar biasa Bapak, setiap hari pasti semangat ya Bapak ya. Bagaimana Pak kabar sekolah kita Pak? Istimewa Muhammadiyah 1 Kota Tangerang. Alhamdulillah di tahun pelajaran 2024-2025 masih tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Eksistensi dari SD Muhammadiyah 1 di mata masyarakat Kota Tangerang masih sangat begitu dipercaya, antusias, karena kita adalah sekolah swasta tergantung dari kepercayaan dari masyarakat. Wah, luar biasa ya Bapak ya. Baiklah Pak, di sini kami bertiga ada tugas wawancara ya Bapak ya. Ya. Kami adalah calon guru penggerak angkatan 10. Kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baiklah Bapak, pertanyaan pertama ya Bapak ya. Ini Bapak, jadi selama Bapak menjadi kepala sekolah, hukum dengan alat bukti atau keterangan, dan juga kita harus menerima masukan dari rekan-rekan kerja kita yang mungkin bisa jadi tadi ada pengaruh rujukan moral tadi, mungkin itu juga bisa masuk. Tetapi rata-rata biasanya dari kawan-kawan ini kalau memang sudah lengkap, hampir rata-rata dari kasus yang kami alami sebelum kita di sekolah ini memang satu pendapat, satu keinginan biasa seperti itu, sehingga keputusan yang diambil itu memang bisa dipertanggungjawabkan baik kepada yang bersangkutan maupun kepada pihak-pihak tertentu yang membutuhkan informasi. oh iya, baik Bapak, sudah di penghujung tadi pertanyaan ya Pak ya. Kami terima kasih banyak Bapak atas waktunya, terima kasih atas atensinya ya Pak ya, sudah membantu kami jadi bisa mendapatkan memetik banyak pelajaran Pak, memetik banyak hikmah dari pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih banyak Bapak, semoga Bapak tambah sukses, tambah ya Pak, tambah lebih baik Pak ya. Terima kasih ya Bapak ya, terima kasih bantuannya Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Sutri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat dan semangat yang jelas. Luar biasa Bapak, setiap hari pasti semangat ya Bapak ya. Bagaimana Pak kabar sekolah kita Pak? Istimewa Muhammadiyah 1 Kota Tangerang. Alhamdulillah di tahun pelajaran 2024-2025 masih tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya.
eksistensi dari SD Muhammadiyah 1 di mata masyarakat Kota Padalarang masih sangat begitu dipercaya, antusias, karena kita adalah sekolah swasta dan itu dari kepercayaan dari masyarakat. Wah, luar biasa ya Bapak ya. Baiklah Pak, di sini kami bertiga ada tugas wawancara ya Bapak ya. Ya. Kami adalah calon guru penggerak angkatan 10. Kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baiklah Bapak, pertanyaan pertama ya Bapak ya. Ini Bapak, jadi selama Bapak menjadi kepala sekolah, Bapak sudah menjadi kepala sekolah di sana lama di sini, bagaimana Pak, apakah ada permasalahan yang Bapak hadapi di mana permasalahan itu menimbulkan dilema Pak saat menyelesaikannya? Kalau ada, mohon Bapak menceritakan permasalahan tersebut kepada kami dan bagaimana Pak cara penyelesaian dari permasalahan tersebut? Ya, terima kasih karena saya menjabat sebagai kepala sekolah di SD Muhammadiyah 1 ini sudah dalam 16 tahun. Tentunya banyak cerita tentang SD Muhammadiyah, terkhusus dengan pertanyaan tadi tentang permasalahan kebajikan yang terjadi di SD Muhammadiyah 1 ini. Mungkin saya ambil yang waktu dekat di belakang-belakang ini tadi, mungkin sekitar 1 tahun 2 tahun belakangan. Saya tidak mengambil contohnya di yang sudah lama, tentu banyak sekali yang terjadi. Kalau tidak terjadi ya tidak mungkinlah sebuah sekolah tidak punya permasalahan. Saya ambil contoh misalnya tentang bully di sekolah kita yang terjadi di anak-anak, sama-sama dengan anak-anak di sekolah kita, sehingga mengakibatkan saya dilema mengatasi permasalahan ini. Jadi ada permasalahannya, yaitu tentang bully antara siswa satu ke siswa yang lain di sekolah. Oh iya, benar Pak. Biasanya memang kalau di sekolah jenjang SD ini sering sekali terjadi tingkat bully antara anak-anak ya Bapak ya. Jadi pada modul yang sudah kami pelajari itu Pak, sebenarnya ada 2 jenis dilema Pak ya. Yang pertama itu adalah dilema etika, kebenaran lawan kebenaran. Kemudian yang kedua adalah rujukan moral Pak, kebenaran lawan kesalahan. Nah, menurut Bapak, bagaimana Bapak mengidentifikasi Pak kasus-kasus yang muncul? Tadi kasus bullying tadi Pak ya. Dan mana saja Pak masalah dilema etika dan apa saja yang merupakan rujukan moral menurut Bapak? Dari kasus yang terjadi yang saya ambil tadi adalah bully, tentunya ada apa itu namanya, untuk mengidentifikasi dari permasalahan ini, tentunya saya memanggil wali kelas antar wali kelas, karena beda kelas antara siswa A dengan siswa B itu beda kelas, sehingga saya harus melibatkan guru cara mengidentifikasi kasus yang membuat dilema sekolah ini. Sebenarnya sekolah ini juga semuanya juga ikut dilema atas permasalahan ini. Jadi saya panggil kedua wali kelas, saya tanyakan permasalahan detail tentang apa sih yang menjadi dasar sehingga kasus ini benar-benar bisa terjadi dan cukup membuat dilema sekolah. Dari pemanggilan guru tersebut, saya punya data, saya punya permasalahan yang memang benar-benar sudah jelas antara siswa A dengan siswa B. Ternyata ada di situ nilainya posisi misalnya siswa A ini punya temannya 5 nih, yang mendukung siswa A. Siswa B juga sama, punya teman juga untuk mendukung yang bersangkutan. Artinya di situ ada nilai sosial. Pada saat siswa A punya masalah, siswa B ada juga
nilai sosial dari teman-temannya atas permasalahan yang dihadapi. Jadi ini yang mungkin menjadikan sebuah identifikasi yang harus diselesaikan. Oh ya, jadi ibarat keputusan tersebut kadang memang ada dilema ya Pak ya. Baiklah Bapak, pertanyaan selanjutnya Pak, kira-kira Pak ya, strategi apa atau langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih Pak yang biasanya Bapak lakukan kalau menghadapi dilema tersebut Pak? Seperti tadi. Tentunya strategi saya sebagai seorang pemimpin harus bijak yang pasti bijaksana. Permasalahan bully saya identifikasi tadi, ternyata siswa A mengatakan siswa B nama orang tuanya, siswa B juga mengatakan siswa A ini mengatakan nama orang tuanya, akhirnya saling bully nama orang tua, akhirnya cekcok, akhirnya mungkin berkelahi anak-anak ini antara kelompok A dengan kelompok B, sehingga sudah melibatkan orang tua nih. Kalau saya tidak melaksanakan strategi dengan baik, dengan bijak, permasalahan ini akan terjadi kembali ke depannya. Dan alhamdulillah saat ini dengan strategi yang sudah saya laksanakan tidak terjadi lagi di sekolah. Saatnya melaksanakan pemanggilan kedua orang tua dari siswa A dan siswa B. Kedua orang tua saya sampaikan, anak-anaknya juga saya sampaikan, saya buat di buku catatan sekolah untuk benar-benar menjadi efek jera bagi anak-anak ini bahwa ada istilah buku hitam. Sekolah ada punya istilah buku hitam. Sebenarnya ini hanya untuk membuat efek jera saja, bukan benar-benar menjadi hal yang menakutkan bagi siswa, tetapi ini menjadi efek jera. Itu strategi saya masukkan ke dalam buku hitam nih. Orang tuanya tanda tangan, siswanya tanda tangan, antara kelompok A dengan kelompok B, dan wali kelasnya juga tanda tangan. Jadi ini adalah strategi dalam penyelesaian urusan permasalahan tentang pendidikan. Baik Pak, dari hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Tadi yang Bapak sebutkan adalah Ya, tentunya saya tidak sendiri di sekolah. Saya hanya leadernya saja, saya hanya pemimpinnya saja. Tentunya banyak yang membantu saya. Ada guru, ada mungkin staf, termasuk ada penjaga sekolah yang ikut membantu setiap apapun permasalahan di sekolah ini. Dan saya kembangkan ini, saya libatkan mereka untuk menyelesaikan ini. Misal yang saya ambil contoh tadi, kasus bully tadi, saya libatkan guru kelasnya, saya libatkan guru yang melihat kejadiannya, saya libatkan orang tuanya. Jadi ini langkah-langkah yang tepat sasaran untuk menyelesaikan dari permasalahan bully ini. Dan alhamdulillah itu terjadi di tahun 2022 pasca Covid kemarin, dan sempat setelah terjadi hal demikian dan kita penyelesaiannya baik karena juga saya ada laporan ke pengawas sekolah, dan alhamdulillah ada dampak positif dari permasalahan ini. Kita disuruh untuk menjadi sekolah anti bully dari pihak kepolisian. Dari kasus ini penyelesaiannya memang benar-benar bagus, siswanya juga kembali seperti biasa, peduli, saling memperhatikan, tidak ada lagi bully, sehingga SD Muhammadiyah 1 ditunjuk menjadi sekolah anti bully di tahun 2023 kemarin. Gitu. Baik Pak, Bapak dari hal yang tadi Bapak sampaikan, ada tidak Pak tantangan dalam penghapusan pada kasus dilema etika seperti ini Pak? Ya, pasti ada tantangannya. Kasus bully yang
saya sebutkan tadi, tantangannya adalah wali murid yang tidak terima. Wali murid yang tidak terima karena ini sempat anaknya berkelahi nih. Anaknya berkelahi. Tentunya ini akan menjadi tantangan. Wali muridnya memang benar-benar sudah emosi dengan keadaan anaknya, sehingga wali murid membawanya ke ranah hukum. Membawa ke ranah hukum. Tentu ini menjadi tantangan bagi saya, susah menyelesaikan. Makanya saya melibatkan beberapa pihak untuk menyelesaikan. Dan wali muridnya setelah prosesnya cukup lama untuk penyelesaian urusan ini, akhirnya tidak sampai ke ranah hukum dan bahkan mempunyai dampak positif antara wali murid A dan wali murid B, sehingga bisa menjadi satu kesatuan keluarga. Baik Pak, apakah Bapak punya aturan tertentu atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etik? Misalkan kalau ada kasus, apakah Bapak langsung menyelesaikan saat itu atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Kira-kira bentuk dan prosedurnya seperti apa Pak yang Bapak jalankan? Ya, kalau yang namanya kasus, tentunya rentang waktu itu tidak ada. Harus sesegera mungkin diselesaikan. Tetapi proses penyelesaiannya itu ada yang membutuhkan waktu proses yang lama, ada yang memang cukup satu kali panggil, satu kali penyampaian, satu kali memberikan hukuman ataupun memberikan penghargaan kepada yang punya masalah terhadap sekolah selesai. Seperti kasus bully ini butuh prosesnya cukup panjang, sampai ke 1 minggu baru selesai, baru finish, karena melibatkan orang tua yang memang benar-benar tidak terima dengan hal yang terjadi ini. Jadi bisa sesuai dengan kebutuhan atas kasus ini, ada yang bisa diselesaikan dalam waktu dekat, ada yang diselesaikan dengan membutuhkan proses waktu. Jadi kalau aturan prosedur dari sekolah, apabila ada kasus, ada kejadian, apapun itu, prosedurnya harus cepat diselesaikan. Baik Pak, faktor atau adakah orang-orang yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Ya, pastinya tadi saya tidak sendiri, saya hanya jadi pemimpin saja, yang dituakan saja. Tentunya saya melibatkan beberapa guru, terutama guru yang memang senior secara umur dari saya. Mungkin dia punya banyak pengalaman dan lain sebagainya, sehingga bisa membantu dari penyelesaian. Jadi saya melibatkan guru yang senior, karena SD tidak ada wakil kepala sekolah nih. Adanya kepala sekolah, bendahara, dan guru senior. Nah, saya melibatkan guru senior untuk sama-sama menyelesaikan permasalahan. Baik, Bapak, saya pertanyaan dari teman-teman nih Pak. Apakah kasus-kasus yang Bapak contohkan tadi itu menyalahi kode etik Bapak sebagai pimpinan? Sebenarnya kalau terlalu ekstrim itu tidak menyalahi. Tentunya saya adalah makhluk sosial, terkadang ada kontrol emosi yang mungkin tidak bisa kita kontrol, karena memang kita menghadapi wali murid, kita menghadapi misalnya guru nih ngotot dengan anaknya, memang tidak melakukan itu padahal melakukan itu. Terkadang kita tidak bisa mengontrol emosi, itu yang menjadi permasalahan, tetapi tidak begitu ekstrim. Akhirnya saya mengakui itu adalah sebagai seorang pemimpin tidak bisa yang namanya emosi, tetapi saya adalah makhluk sosial, saya adalah makhluk biasa yang punya, terlebih saya masih muda. Tentunya kalau tidak kelar-kelar masalahnya, tentu temperamen kita agak naik sedikit. Oke Bapak. Nah Pak, setelah keputusan yang Bapak tadi buat, apakah ada opsi lain Pak di luar pilihan yang Bapak putuskan? Yang Bapak putuskan tadi, mengambil wali murid, memasukkan dalam guru hitam dan sebagainya. Kira-kira ada opsi yang lain nggak saat itu Bapak lakukan?
ada opsi lain karena terlalu seriusnya dari permasalahan bully ini. Untuk mengatasi, saya pernah berpikir kalau misalnya kita melibatkan pengawas sekolah, komite sekolah, ataupun di luar dari orang-orang yang ada di sekolah, tetapi semasa itu bisa diselesaikan oleh antar guru, antar semua yang aktif dalam sekolah ini, itu akan saya lebih mengambil opsi untuk selesaikan dulu dibanding mengambil dari penyelesaian pihak minta bantu ke pihak luar. Baik Bapak, jadi dari maksud Bapak opsinya adalah opsi yang kedua tadi adalah alternatif Ya, Pak, alternatifnya. kalau tidak selesai. Kalau tidak selesai. Tapi sejauh ini alhamdulillah selesai. Alhamdulillah semua, Pak, selesai. ya. Oke Bapak. Nah pertanyaan selanjutnya Bapak, setelah Bapak mengambil keputusan, apa ada rasa kejanggalan Pak di hati Bapak? Misalnya Bapak merasa keputusan yang sudah Bapak ambil ini sudah benar, atau Bapak merasa sudah melakukan refleksi malah semakin lebih mantap lagi gitu dalam melakukan keputusan yang tadi. Yang pasti setiap apa yang jadi permasalahan di kehidupan kita akan menjadi pelajaran bagi kita. Tentu kita memetik dari permasalahan ini, kita mendapatkan hikmah dari permasalahan ini. Seperti pada kasus bully ini, saya hampir sebenarnya sudah sedikit putus asa karena sudah 1 minggu nih penyelesaiannya belum selesai. Meskipun berending malah kita mendapatkan hikmah, cara penyelesaiannya bagus, cara mengatasinya juga bagus, sehingga dinilai oleh pengawas sekolah, karena ini laporannya ke pengawas sekolah, dinilai oleh pengawas sekolah, ini bisa dijadikan contoh kalau nanti di sekolah-sekolah lain terjadi hal yang demikian, cara penyelesaiannya seperti ini berending menjadi keluarga yang cukup akrab antara siswa A dan siswa B, termasuk sekolah juga punya dampak menjadi sekolah anti bully, dan hingga saat ini tidak terjadi lagi. Itu yang sangat menarik Pak ya, jadi dari kasus siswa malah berdampak pada nama Iya, baik sekolah, nama menjadi baik sekolah yang anti bully. Benar sekali. Menjadi contoh juga untuk sekolah-sekolah lain Iya. gitu ya Pak ya. Oke Bapak, terima kasih. Nah dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa sih yang dapat Bapak petik dari pengambilan keputusan dari masalah tersebut yang kan dilema Indonesia tadi? Ya, tentunya pelajaran yang saya ambil dari kasus penyelesaian bully ini, wabil khusus untuk saya pribadi, meskipun kurun waktu 16 tahun ini cukup lama, tetapi kasus yang seperti ini lebih mendidik saya menjadi orang yang bijak. Mendidik saya menjadi orang yang bijak, tidak yang salah langsung diponis benar-benar salah, tetapi kita lebih melakukan pendekatan yang pastinya dampak untuk saya pribadi sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin. Saya belajar mengontrol emosi, membuat keputusan yang lebih bijaksana, kemudian menghargai pendapat orang lain. Ini yang mungkin saya ambil dari hal-hal yang terjadi atas kasus ini. Ya Bapak, sebenarnya Pak dari pengalaman Bapak jadi kepala sekolah sudah 16 tahun Pak, Ya. dengan berbagai macam kasus yang mungkin saja terjadi di SD Bapak, ini juga menjadi pelajaran untuk kami, Ya. menjadi cerita, menjadi hikmah untuk kami calon-calon guru penggerak ini Pak ya. Jadi terima kasih Bapak, mungkin Ya. itu saja wawancara kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya, pengalaman dan cerita Bapak tadi benar-benar berkesan dan Ya. ada hikmah dan pengetahuan baru untuk kami-kami yang masih muda ini Pak. Mungkin itu saja Bapak, Ya. kami langsung pamit. Terima Siap. kasih banyak, mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Mungkin saya Sama-sama. mengakhirinya. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sukses ya. Oke. Amin.